Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khosona bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu taufiqa minan niqami wal wafata 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tumliqa ilaha minasyaqa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul musaffahina yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita tingkatkan nilai dan tanda syukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini, pada siang hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai nilai ibadah serta sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang ulama besar bernama Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang murid kesayangan Ibrahim bin Adham. Beliau pun mempunyai murid seorang ulama besar yang sufi, yang kualitas ilmunya hebat, bernama Abi Hatim Al-Asram. Suatu ketika Imam Syafi'i Al-Balkhi ini bepergian mengejar sesuatu yang akan terjadi, mengejar sesuatu yang perlu diselesaikan. Maka kemudian setelah selesai perkara yang diselesaikan, maka Imam Syafi'i Al-Balkhi ini pulang. Dan kemudian ketika melewati suatu tempat, terlihatlah nampak penjual semangka. Maka seketika itu Imam Syafi'i Al-Balkhi punya pikiran bahwa kalaulah dia membeli semangka untuk memberikan kebahagiaan untuk oleh-oleh, maka hendaklah kiranya anak dan istrinya akan senang. Maka terjadilah jual beli semangka. Maka Imam Balkhi ini memilih semangka yang terbaik, yang manis, dan penjual pun memberikan servis dengan menjual kualitas semangka yang baik. Maka kemudian sampainya di rumah, Imam Balkhi kemudian berikan semangka tersebut kepada istrinya. Seketika itu istrinya membelah semangka, kemudian ketika dicicipi bukannya manis, malah tidak ada rasanya. Maka seketika itu istrinya pun marah. Dan ketika istrinya marah serentak, Imam Balkhi ini duduk santai. Maka kemudian setelah selesai marah, maka Imam Balkhi, seorang sufi, seorang ulama besar ini bertanya, "Wahai istriku,
Kalau engkau marah dengan sebab semangka yang tidak ada rasanya, maka marahmu kau tujukan kepada siapa? Kalau marahmu kau tujukan kepadaku, kepada sebagai seorang suami yang membeli semangka, maka marahmu tidak tepat sasaran. Pertanyaan yang kedua, wahai istriku, marahmu kau tujukan kepada siapa? Kalau marahmu kau tujukan kepada seorang penjual semangka, pun marahmu kurang tepat sasaran. Kenapa? Karena penjual semangka pasti menjual semangka yang terbaik agar yang membelinya merasa enak dan kemudian membeli kembali. Tapi kalau kau marahmu kau tujukan kepada pohon semangka dan buah semangka, maka kau alangkah kurang ajarnya, karena yang menumbuhkan semangka, karena membuahkan semangka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam baris sudah berusaha mencari semangka yang manis. Seorang pedagang menjual semangkanya dengan berusaha semangka yang terbaik. Ini sebuah ikhtiar, ini sebuah tawakal. Potret kehidupan imam baris dan istri dalam rangka penjual beli dan semangka ini adalah ada unsur sifat tawakalnya kepada Allah. Kalau sudah berusaha, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah perkara ini, bukankah masalah seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari, maka ketika kita tidak mendapatkannya, orang-orang terdekat kita menjadi sasaran marah kita. Padahal ada Allah yang menjadi wakilnya, ada Allah yang mengurus segala perkara-perkara yang selesai kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat tawakal dalam kehidupan kita sangat kita butuhkan pada saat ini. Sangat kita butuhkan dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sifat tawakal akan menimbulkan ketenangan di dalam hati. Maka sifat tawakal akan menumbuhkan dua sifat yang terbaik, yaitu sifat sabar dan syukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, setelah dia berusaha, Allah akan berikan kecukupan rezeki. Allah akan berikan kecukupan keperluannya dalam kehidupan ini. Maka sifat tawakal seharusnya kita tumbuhkan dari waktu ke waktu. Sifat tawakal ketika kita mengingat Allah harus tumbuh dalam hati kita. Kenapa? Menumbuhkan sifat ketenangan, menumbuhkan sifat sabar dan syukur. Bukankah setiap hari kita keluar rumah, bukankah kita bepergian, ketika keluar menginjakkan kaki kita keluar rumah, kita sudah berikrar kepada Allah dengan mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berikrar bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakah kita dengan kalimat ini ketika kita hendak pergi ke tempat berusaha, ketika kita tempat bekerja kita? Bukankah kita sudah berikrar? Tapi kenapa ketika hasil kita tidak memuaskan, ataukah sebaliknya kita tidak memiliki hasil, kita marah dengan orang-orang yang terdekat? Sama aja kita marah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika sahabat Rasul datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah aku mengikat untaku kemudian aku tawakal, ataukah aku tawakal tapi aku tidak mengikat untaku ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Iqilha wala tawakkal." Iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu terlebih dahulu, wa tawakkal, dan bertawakallah. Ini dia sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha menjaga barang kita, tapi terkadang barang yang kita jaga, barang itu hilang. Tapi sebaliknya, kalau barang itu kita jaga kemudian barang itu tetap kita miliki, maka bersyukurlah kepada Allah. Sifat tawakal menumbuhkan sifat sabar dan syukur kepada Allah. Kalau kita tertimpa musibah, padahal kita sudah hati-hati dalam kehidupan ini, maka bersabarlah, dan bersabar itu akan mendapatkan nilai pahala. Atau sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita merasa senang dan bahagia, maka bersyukurlah, dan rasa syukur itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kehidupan kita beribadah ini harus tumbuhkan sifat tawakal sehingga kita memiliki hati yang tenang. Allah tanamkan sifat ketenangan dalam hati kita dan Allah tumbuhkan dari hati kita sifat sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa